Jadi Bang Ramon lama ke JNE, diterima oleh JNE dengan keadaan seperti Orang tua siapapun pun lihat punya anaknya ganteng, dia kan ingin utuh. Pertahankanlah itu di rumah sakit gitu. Dilakukan operasi 9 kali, sampai 9 kali baru diamputasi. Gitu. Ada berapa yang sudah dibantu oleh Bapak dan sekarang menggunakan teknologi? Sekitar Sumatera untuk 50 orang yang dari delivery ada. Kalau secara global ada ratusan. Ya Allah. Assalamualaikum, apa kabar semua teman JNE dimanapun kamu berada. Ketemu lagi sama saya Ronald Surapraja di podcast JNE Untold Story. JNE punya cerita. Semangat, semangat, semangat. Harus semangat. Kenapa? Karena setiap orang yang ada di podcast ini adalah orang-orang yang membuat saya selalu bersemangat menjalani hidup. Ya, mereka adalah orang-orang yang punya tentu saja semangat, ya, punya prestasi, yang mereka punya keinginan untuk berbuat baik kepada sesamanya. Pokoknya hal-hal baik ada di podcast JNE Untold Story ini ya. By the way, terima kasih buat teman-teman JNE yang sudah menyaksikan podcast ini. Ya sekarang semakin hari penontonnya semakin banyak. Alhamdulillah. Yang nonton dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote itu adalah cakupan ruang lingkup kerjanya dari JNE. Nah, yang akan ngobrol sama saya sekarang, dia adalah salah satu dari Satria JNE. Datang jauh-jauh dari Sumatera Utara ke Jakarta karena diundang oleh acara Kick Andy. Kita tahu dong, siapapun yang ada di acara Kick Andy pasti mereka bukan orang main-main. Sudah disurvei, sudah diketahui profilnya, apa prestasinya, apa manfaatnya buat masyarakat sekitarnya. Hebat, ada Satria JNE yang seperti itu. Ada bersama saya, Bang Ramon. Ini Ya, asik. Kang. Apa kabar Bang Ramon? Sehat. Sehat ya? Sehat. Ganteng kali abangku ini. Hah? Dari mana nih? Kelihatan ganteng, ganteng. Teman-teman akan tahu kenapa Bang Ramon ini ganteng. Karena, nih ya kita akan korek satu demi satu. Bang Ramon tugasnya itu di daerah Sergai. Iya. Sergai, saya aja baru tahu. Di mana sih? Coba dijelaskan Sergai itu di mana Bang Ramon? Nah, Serge itu Eh? baru pisah darinya kabupatennya Induk Deli Serdang udah 18 tahun sih. Deli Serdang mah saya tahu. Ini pemekarannya. Ya, pemekarannya. Namanya? Jadi ibu kotanya tuh benar di tempat saya tuh Serampa. Serampa. Ibu kota kabupatennya Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai. Serdang Pedagai, jadi Bedagai, disingkat Sergei, gitu. Oh gitu, Bapak memang asli sana? Bang Ramon asli sana? Asli. Ya, Bang Ramon ini sudah berapa lama menjadi Satria JNE? 2009 mulai. 2009, berarti Bergabung. sudah 11 tahun lebih bergabung sebagai Satria JNE. Apa yang Bang Ramon lakukan? Jadi kurir kah? Di office kah? Kelihatannya yang cocok untuk abang itu memang di lapangan yang kena debu, yang kena panas. Kata siapa kena jadi bos hujan. juga layak kok. Iya, tapi memang jadi apa? Hah? Jadi apa? Sekalian dua-dua. Maksudnya? Nah, ini dia. Sekalian dua-dua. Gimana? Iya, mau tahu aja pun. Lah, acara kan ini memang harus cerita. Gimana sih? Bongkar-bongkar nggak? Iya, harus tahu. Bahaya, Pak. Supaya menginspirasi Bang Ramon. Nah, gini, si malu gitu ceritain. Loh, kok malu? Malu, benernya malu gitu. Coba. Kalau di bagian organisasinya JNE itu nanti terlalu tinggi naik. Nanti sangkanya nyaingi bos sini. Enggak, kenapa? Emang kenapa? Direktur. Direktur Iya. Direkturnya JNE. Direktur JNE. Cabang Serdang Bedagai, bukan Jakarta. Tetap tepuk tangan. Direktur JNE Cabang Serdang Bedagai. Direktur loh. Terus tugasnya? Tapi kurir gitu. Nah, kok bisa? Ya gitu. Jadi 11 tahun yang lalu seperti Akang bilang, tuh kita bergabung di JNE. Nah, JNE itu saya aspirasi tinggi ya.
mau nerima seperti keadaan saya yang Nah, nih, no. ini yang belum saya tanyain, tapi beliau sudah memberitahu lebih dahulu. Jadi kenapa Bang Ramon diundang ke podcast ini adalah karena kelebihannya. Saya tidak melihat kekurangan dari beliau, saya malah melihat kelebihannya. Kelebihannya Bang Ramon adalah menggunakan kaki palsu. Ini sebatas apa Bang? Dari lutut, Kalau seperti ini namanya di bawah lutut. di betis gitu. Ya, bisa di betis, bisa di bawah betis. Namanya TO di bawah betis. Jadi Bang Ramon melamar ke JNE, diterima oleh JNE dengan keadaan seperti ini. Itu yang 11 tahun yang lalu, kebetulan sih datang pimpinannya JNE Sumatera Utara tuh, yang dipimpin bapaknya Yayang Pitra Jaya, bersama stafnya Pak Julian Baskara gitu. Nah, saat itu juga gitu, loh Pak, saya nih orangnya puntung nih Pak, saya pakai kakinya palsu. Bapak bilang, Bang Ramon bilang gitu? Iya langsung, Oke, terus? langsung bilang ke bapaknya JNE Medan pada saat itu, Pak saya kondisinya udah puntung pakai kaki palsu. Tapi bapak tuh lihat gini tuh, mungkin rasa yakin dia, nggak yakin ya sih, mungkin apa yang lain lah di benaknya, cuman satu kata, naik kereta bisa, oh sorry, kereta kayak Medan itu ya. motor maksudnya. Iya. Terus ditanya gitu sama Iya. Pak Peter, siapa tadi? Pak Yaya. Pak Yaya. Naik motor bisa gitu? Iya. Siap Pak bisa gitu. Udah Pak, aman gitu. Berjalan, Langsung diterima? berproses lah, nggak jalan ya, berproses. Saya sama istri, kamu bagian kantor, saya bagian lapangan. Tentunya saya yang delivery gitu. Nah, Oke, jadi istri yang ngurus administrasi kantornya, iya, Bang Ramon yang keliling nganter barang. iya. Mohon maaf nih Pak, dengan kondisi kaki seperti ini, motornya motor biasa atau motor yang sudah dimodifikasi? Mau metik, mau yang pakai apa? Kupling bisa? Ah ya, itu bahasa Jakarta ya. Emang kalau bahasa sana apa kupling itu? Gigi. Oh, pakai gigi, ya sama aja lah. Nggak masalah, nggak masalah. Mobil juga bisa Pak. Beneran? Bener. Mau dites, ayo. Nggak usah Pak, nanti aja Pak, syuting dulu aja. Jadi bukan motor yang harus dimodifikasi roda 3 gitu tidak? Tidak. Bapak tahu akan berat perjuangannya menjadi kurir dengan kondisi seperti ini? Lebih nyaman gitu karena bidangnya saya gitu. Mantan supir angkot Pak. Oh, dulu itu. Kita kembali ke kejadian sebelum Bapak terkena ini kecelakaan ya Pak ya? Ya, Apa yang terjadi Pak waktu itu Pak? ini asik nih. Asik. Jadi mengingat saat kejadian yang menimpa saya ya gitu ya. Dulu sebelum di JNE itu saya itu ada dagangan namanya loper koran. Bapak loper koran. Iya. Itu kalau koran tuh orang media pasti tahu Iya, tuh. iya. Tentunya pagi tuh. Ya, Wah. rumah-rumah. Enggak, kan ke rumah. Mana Bapak? Istilahnya kan koran tuh nyampe tuh. Heeh. Itu kan ada anaknya tuh harus diisi. Ya. Iya, kan nggak utuh dia langsung tuh koran tuh, media. Jadi kita ambil ke tempat dia jatuh, naik motor, kita langsung naik gitu aja, baru jalan aja gitu. Terus? Baru jalan aja, hidup starter jalan, nggak tahu ceritanya. Tahu ceritanya udah di rumah sakit. Tabrakan jadinya Pak? Ya tabrakan. Di rumah sakit? Di situ bangun siuman ya, apa ya itu namanya? Sadar ya? Sadar. Tapi lihat kondisi udah nggak menentu, tulang hancur. Bangun, ya siap, udah siap itu juga langsung. Amputasi? Iya, Nggak bisa diselamatkan Pak? kalau diselamatkan untuk kedepannya mungkin tuh akan apa namanya pakai tongkat kakinya ngelempar gitu ya apa bahasa nggak tahu gitu.
Tapi diri sendiri sama istri tuh udah siap gitu. Istri juga dukung gitu loh. Siap. Siap. Nggak Yang- ada rasa takut dulu. Yang memberi semangatnya istri lagi gitu nambah gitu. Tapi kan ini sebuah perubahan besar dalam hidup Bapak gitu loh Pak. Kemarin Bapak masih bisa kemana-mana sendiri, jalan kaki, loncat, lari gitu kan ya. Setelah kejadian, tiba-tiba dapat kabar Bapak harus amputasi. Itu bukan sesuatu yang kecil Pak. Karena kita lihat kondisi kita tuh ya. Maaf ya. Nih Bang Roland nih, ada tulang nih, 2 nih. Iya, kenapa Pak? Ini kan tulang nih. Iya tulang. Ini daging. Iya. Ini hancur, tinggal pakai beset silet tuh lepas. Jadi tindakannya cepat gitu. Aduh. Ini mata kaki ini nih. Sini. Tapi kalau kaki yang kiri mana enggak ya? Hah? Kaki kiri enggak? Mulus dong. Mulus. Mulus. Walaupun kurir mulus nih. Mulus. Beda kan? Iya, kakinya putih. Kakinya putih. Orang yang celana panjang terus. Iya bener. Pakai celana pendek nanti. Satria JNE. Tapi awalnya shock dulu dong, Bang. Enggak. Masa? Bener. Ya ampun, hebatnya. Bener. Serius. Oke, jadi langsung nerima dengan keadaan itu? Iya. Nggak marah dulu, nggak kecewa dulu? Enggak ada. Jadi prosesnya kecelakaan ya. Kejadiannya itu Euro 2008, hari Minggu pagi. Di istilahnya orang tua siapapun pun lihat punya anaknya ganteng, dia kan ingin utuh. Dipertahankanlah itu di rumah sakit gitu. Dilakukan operasi 9 kali, sampai 9 kali baru diamputasi gitu. Karena udah nggak bisa diselamatin lagi. Iya, dari pertama sih udah gitu aja karena orang tuanya anaknya lahirnya bagus, lengkap. Diupayakan dulu lah segala Iya, cara gitu ya. Tapi udah capek Bang badan gitu. Oke, Pingin pulang aja gitu. apa yang terjadi setelah Bapak diamputasi? Pulang ke rumah? Belum ada kaki palsu kan waktu itu kan? Senang, Gimana maksudnya? terbebas dari rumah sakit. Orang positif banget ya, luar biasa ya. Terus apa yang Bapak lakukan? Bang Ramon belum langsung kerja dong. Langsung jualan. Acceptance-nya udah tinggi banget ya. Pasrah nerimanya. Luar biasa. Terus kerjanya mulai kapan tuh? Mulai kerja lagi? Nah, tuh pulang tuh dari rumah sakit gembira tuh udah Keluar dari rumah iya. sakit. Keluar tuh ke rumahnya orang tua numpang. Dulu masih ngontrak namanya ya, berumah tangga ya kan. Punya anak 2, ngontrak. Jadi pulang tuh ke rumah orang tua. Udah langsung panggil tukang pangkas. Salon loh. Biar Ya, keren. Nggak boleh lusuh ya. Iya dong. Ya, terus? Ini pulang sore nih siang. Besok paginya langsung naik ke dagangan gitu kan, di apa namanya tempat usaha itu, depan tempat usaha, belakang tuh rumah orang tua. Nggak sakit. Ya belum pakai kaki palsu dong. Jadi pakai apa dulu? Masih pakai tongkat? Iya, masih puntung-puntung. Masih ada luka gitu. Langsung kerja. Iya, ya kerjanya duduk. Orang kan jual koran tinggal Ya tapi gampang kan. minimal tidak diam di rumah meratapi nasib, enggak ya? Malah yang datang kita marahi gitu. Dimarahin apa? Kan biasa orang jenguk orang sakit kan nangis gitu. Jangan nangis gitu. Jangan nangis Bu gitu. Takutnya ibu tuh nangis, kita nangis gitu. Gitu yang buat kita KO gitu. Ya kan sedih gitu, kadang nangis keluar, ya ikut nangis kan. Bagusnya dimarahi gitu. Setelah menjadi loper koran itu berapa lama sampai daftar bergabung di JNE? 2000 kecelakaan, 2009 bulan 11 itulah didatangi JNE sama bapak yang tadi. Oke, dan sekarang mobilitasnya tinggi kan ketika bergabung di JNE kan? Ngantor paket kemana gitu ya? Iya, itu masih 5 tahunan, masih kita yang mengantar untuknya Kabupaten Serdang Bedagai itu ada 17 kecamatan tuh. Aduh, dari jam berapa sampai jam berapa Bang? Jamnya? Jamnya pagi, barang masuk tuh pagi. Ya,
setelah proses inbound ya kita jalan. Biasa selesai jam berapa? Malam pulangnya, waktu masih sendiri. Sekarang? Sekarang 11 tahun kemudian, sejak 2009, seperti apa usahanya? mau tahu nih apa, tahu banget nih. Ya dong, mau tahu banget dong. Jadi beriring dengan JNE, beriring juga bantu saudara-saudara, nggak tahu tuh, datangnya aja rezeki itu, ngalir aja gitu. Pasti dong. Nah itu, tanpa disadari itu, bantu orang, ikhlas, apa ya, ngalir gitu. Sekarang, yang dulunya cuma berdua, istri ngurus administrasi, bapak yang nganter-nganter, sekarang jadi seberapa besar Lebih tim sepak bola dong, timnya? Lebih dari 11? 11, 11 orang? 17. 17 orang stafnya sekarang? Iya. Masya Allah. Tapi sebagai direktur masih turun ke lapangan juga? Masih, Kenapa? ada yang libur, barang kan harus Bapak yang ganti? iya harus terantar. Namanya JNE ada estimasi waktunya, ya harus. Kan direktur gengsi dong, masa harus Enggak turun? lah, kan dulunya udah kurir. Jadi nggak lupa ya dulu asal kurir, Iya. meskipun sekarang titelnya direktur, nganter-nganter nggak masalah. Enggak, Dan ini nggak jadi masalah kan? enggak ada hambatan. Nggak ada hambatan? Nggak. Nggak ada hambatan! Nggak ada hambatan sama sekali. Hebat ya JNE ya. Memberikan kesempatan berkarya buat siapapun. Makanya saya nggak bilang ini kekurangan, ini malah kelebihan. Gitu loh. Nggak semua orang bisa melihat atau mengatasi. Ini dia nih. Dibuka, Ini dia. Lepas. Gitu. Oke, nah sekarang gini, ini kaki palsu dari mana, Bang Ramon? Darinya Pak Sugeng. Pak Kick Sugeng. Andy, ya. Apa? Kick Andy. Pak Dari Sugeng Kick lah, Andy. Pak Sugeng. Pak Sugeng dari Kick Andy. ya. Bagaimana waktu itu Bapak mendapatkan kaki palsu dari Pak Sugeng lewat program Kick Andy itu? Kalau yang ini panjang ceritanya. Panjang, nggak apa-apa. Buat Bang Ramon dipanjangin nggak apa-apa. Namanya media kan, baca-baca koran, itu kan koran tuh. Kira itu kan koran ya kan? Iya kan? Keren. Mau lari? Mau lari. Kan bisa. Mau lari? Beneran Bang? Serius? Oh my God. Mau lari? Tunjukin ya? Coba, loncat-loncat bisa? Ya, loncat larinya gini lah dong. Bisa kan? Bang, kayak acara komedi kelewatan kamera, sini lagi. Gak ada bedanya Bang Ramon dulu sama yang sekarang sama aja ya. Ya nggak ada. Ngapain dipikiri? Mundur kita kan? Oke, kembali ke kaki palsu ini. Bang Ramon mendapatkan, berarti ini bantuan? Enggak, Enggak, gimana? Beli atau gimana ini? beli. Beli. Jadi setelah pasca amputasi, tanya dokter yang amputasi 6 bulan katanya. Supaya bisa pakai kaki palsu itu. Bisa mempergunakan kaki palsu. Berangkatlah ke Solo, ya puntung-puntung naik pesawat. Kenapa ke Solo? Ada apa di Solo? Ya, Solo terkenal kan? Solo memang terkenal untuk tulang yang gitu Ortopedi ya, rumah sakit betul. ortopedi itu. Iya, iya. Ya itu, datangi ke sana tuh. Cetak. Emang niat pengen bikin kaki palsu? Iya, belum kenalnya Sugeng itu ceritanya. Cetak terus? Ya pulang, Solo berangkat, cetak, bawa kaki palsu, pulang. Ya, tiba-tiba lihat majalah Bobo dulu, kan jualan. Ada Bacaan saya tuh Bobo tuh. tabloid, semua macam ada lah semuanya. Lihat edisinya Sugeng gitu. Oh, ada artikel mengenai Pak Sugeng itu. Ya, Terus? baca, lihat, dan ada juga di kampung saya tuh yang dapat bantuannya Ki Endi gitu. Terus? Nah, saya datangi, tanya, dia kasih nomor kontak Pak Sugeng. Nah, Pak Sugeng ini adalah pembuat kaki palsu. Ya, Ada di mana beliau? Mojosari, Di Mojosari itu di Surabaya ya? Surabaya. Setelah tahu ada pembuat kaki palsu, langsung Bang Ramon kontak. Kontak. Langsung ke Surabaya? Enggak, kontak. Nah, kontak, telepon dulu. Telepon. Terus? Karena keterbatasan dana, setelah pulang dari Solo nggak punya dana, telepon Pak Sugeng
kamu bisa ukur nggak tuh? Siap, mungkin bisa gitu, mungkin bisa. Jadi Pak Sugeng kasih otodidak melalui PEX, ya. Apa aja yang harus diukur? Iya. Ya. Nah, Abang ukur sendiri? enggak dong, Oh, enggak. sama istri. Ya, iya dong. Istri saya kan ya, Sri Kandi. Istri Kandi juga, keren. Terus? Nah, jadi proses ukur kaki ya, yang sehat diukur. Ini kalau yang ini dicetak di mal pakai Gibsona. Setelah selesai ukuran cetakan dikirimlah ke Mojosari. Bayar pada saat itu 1.500.000 Apanya tuh? harga. Harganya Hmm. si kaki palsu itu. Iya. Oke. Pas dikirim, cocok ukurannya langsung? Enggak. Aduh, nggak enak dipakai awalnya. Dalam arti kata enggaknya tadi, kalau yang dari sininya itu udah nyaman, tapi kurang tinggi, jadi ditambah lagi nih. Oh, pas bagian mata kaki ke bawah, Kurang tinggi. ditambah lagi. Jadi yang namanya orang cacat itu jangan terlalu mengharap aja, harus pandai gitu, harus siap. Nah, kalau ini yang udah enak dipakai yang ini. Berarti dari 2009, 2010 awalnya masuk. Sampai hari ini belum diganti. Belum. Pak Sugeng, hebat karyanya nih Pak Sugeng di Mojosari. Jadi kita harus pandai memperbaiki di ini yang tabungnya pecah, kita harus Bahannya pakai apa Bang itu? resin katalis. Resin katalis. Iya. Oke. Lalu apa yang membuat Bang Ramon diundang ke Kick Andy? Nggak tahu juga. Masa nggak tahu? Iya. Karena kalau saya dapat kabar, Bang Ramon ini karena tugasnya jadi kurir, nganter-nganter, melihat ada juga yang nasibnya sama. Kakinya juga mengalami cacat. Iya. Lalu tergerak hatinya untuk supaya mereka ikut mendapatkan kaki palsu. Begitu ya Bang? Ya. Coba ceritain gimana? Ya, mungkin kita diberi amanah karena kita sering juga amanah. Orang yang ada amanah di JNE JNE kan mengantarkan betul, kiriman amanah harus itu. amanah. Betul. Nah, dikasih jadi relawannya KND kan kita harus amanah. Mungkin ini saatnya kita dipanggil gitu. Dari 2014 sekian lah baru bergabung diberi untuk menolong teman-teman saudara yang seperti saya di 2014 sampai hari ini dan diangkat jadi relawan gitu. Naik pangkat lah dikit gitu. Keren. Gitu. Kalau misalnya Bapak nih menemukan ada yang cacat juga gitu kan ya. Gimana Bapak cara membantunya gimana? Di apa ini mereka itu? Ya kita pantau juga dong. Pantau. Langsung dekati, kita tanya, udah pernah menggunakan kaki palsu apa? Belum. Kalau udah pernah pakai kaki palsu, ngapain dibantu lagi? Berarti nanti jadi pajangan. Karena nggak dipakai. Iya. Oh, ada juga ya Pak ya yang Ada. udah punya kaki palsu tapi nggak dipakai. Iya. Namanya yang palsu kan nggak enak. Iya. Ada berapa yang sudah dibantu oleh Bapak dan sekarang menggunakan kaki palsu? Sekitar Sumatera untuk 50 orang yang dari delivery ada. Kalau secara global ada ratusan. Masya Allah. Hebat. Keren Bang, kamu Bang. Menginspirasi kita bahwa sekali lagi. Enggak lah, mana keren. Keren. Muka hancur jalan bersera. Ini orang yang udah positif banget. Nggak pernah ada senyum-senyumnya. Nggak pernah ada mengeluh-mengeluhnya. Senyum terus, positif terus. Ini adalah sesuatu yang harus kita ambil dari obrolan dengan Bang Ramon ini. Ya. Bang Ramon, terima kasih lu udah mampir ke podcast kami ini. Ya. Jadi sekali lagi, teman-teman JNE dimanapun kamu berada, untuk mereka-mereka yang seperti Bang Ramon, mungkin kalau misalnya boleh mereka bilang gini, kenali aku karena kemampuanku, bukan karena kekuranganku.
Lagi pula, seperti saya bilang dari awal, ini bukan kekurangan. Ini adalah kelebihan. Sesuatu yang mungkin tidak semua orang mampu menerima dan juga mengalahkan tantangan, rasa takut, kecewa, marah, dan lain sebagainya. Ini adalah contohnya orang hebat, Bang Ramon. Terima kasih. Dan tentunya juga terima kasih buat JNE yang telah memberikan kesempatan buat siapapun, ya, muda-mudi tunas bangsa Indonesia yang mau bergabung sebagai Satria dan juga Srikandi JNE. Kondisi nggak masalah, kaki palsu nggak masalah di JNE, betul? Betul. Betul. Ini sudah membuktikan selama kita punya keyakinan yang kuat, tekad yang kuat, amanah akan terus disampaikan bagaimanapun tantangannya. Betul Pak? Bang Ramon? Iya. Ada. Bang Ramon, nanti kalau misalnya saya ada kesempatan lagi main ke Sumatera Utara, boleh saya ditemani main di daerah Sergai sana? Buru-buru, Akang lagi musim durian. Aduh, tantangan yang menarik sekali ini. Beneran di sana ada durian? Benar. Lagi musim. Lagi musim ya. Biasanya Iya. bulan apa kalau Udah nih bulannya pas. bulan Iya, bulan awal-awal ini. tahun tuh lagi musim ya? Iya. Janji ya? Janji. Oke? Iya, iya. Tapi saya pengen dibonceng sama Bang Ramon langsung. Boleh, saya setir pun boleh. Siap ya. Bang Ramon, hati-hati kembali ke Sergainya. Sampaikan salam buat istri, perempuan hebat di belakang laki-laki yang hebat. Siap. Terima kasih. Nah, teman-teman JNE jangan lupa bahwa dalam setiap episodenya itu kami selalu menghadirkan tamu-tamu, teman-teman yang saya kira ada benang merahnya. Semuanya punya harapan, semuanya punya motivasi, punya inspirasi, punya manfaat buat orang banyak. Kalau tamu-tamu saya bisa, kamu juga bisa ya. Terima kasih ya teman-teman JNE telah menyaksikan podcast JNE Untold Story barengan sama Bang Ramon ini. Tonton episode lainnya ya karena seru-seru semua tamunya. Saya Ronald Suara Praja pamit, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. JNE Maju Indonesia!